Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erika Nur Afifah dan di sini saya akan menjelaskan tentang tiga algoritma page replace, yaitu yang pertama ada FIFO atau yang bisa dibilang dengan first in first out, yang kedua optimal, dan yang ketiga adalah LRU atau least recently used. Nah, di sini saya mempunyai data yaitu 2 kali NPM saya 140 2018 199. Saya akan menjelaskan tentang algoritma FIFO terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan menggunakan 4 buah frame dengan data yang tadi 2 kali NPM saya. Lalu di sini ada angka 1, ada data 1. Data 1 kita isi dengan 1. Data kedua kita isi dengan 1 dan 4, yaitu data keduanya yang berisi nilai 4, kita isi dengan 1 dan 4. Lalu data ketiga ada 0, kita isi dengan 1, 4, dan 0. Data keempat ada 2, yaitu 1, 4, 0, dan 2. Nah, data kelima itu dan selanjutnya ada 0. Terus kita harus mengecek apakah 0 sudah ada di data sebelumnya atau tidak. Nah, di sini karena 0 sudah ada, jadi kita tidak perlu mengisinya, kita hanya perlu menuliskan strip saja di bawahnya. Setelah itu data selanjutnya ada 1. Satu ini kita mau cek kembali apakah 1 ada di data sebelumnya atau tidak. Ternyata sudah ada. Jadi sama seperti 0 kita tulis aja strip. Nah, habis itu 8. Sini ada 8. 8 kita cek lagi ke data sebelumnya apakah 8 sudah ada di data sebelumnya atau belum. Dan ternyata 8 belum ada. Jadi kita akan mencari data mana yang akan kita gantikan dengan angka 8 ini, dengan si data 8 ini. Nah, karena kita perlu mencari, karena di sini FIFO, first in first out, jadi kita cari yang paling banyak data yang sudah digunakan, yaitu 1. Berarti kita akan mengganti 1 dengan 8. Makanya di sini saya tulis, saya ganti jadi 8, 4, 0, 2. Nah, selanjutnya, data selanjutnya itu ada 1. Apakah 1 sudah ada di data sebelumnya? Nah, di sini belum ada. Jadi, di sini kita akan mencari data mana yang paling banyak yang akan kita gantikan dengan 1. Selanjutnya, data yang paling banyak itu ada 4. Karena data 4 itu ada 4. Jadi, kita ganti 4 menjadi 1. Jadinya 8, 1, 0, 2. Selanjutnya, ada data 9. Kita lihat 9 ada apa tidak di data sebelumnya, dan ternyata tidak ada. Dan sama seperti data-data sebelumnya, jadi kita cari data mana yang paling banyak. Jadi di sini 0. Data 0 paling banyak, karena data 0 ada 4. Berarti kita akan mengganti data 0 menjadi data 9. Itu di sini saya akan tulis 8, 1, 9, 2. Selanjutnya 9. Karena 9 sudah pernah digunakan, jadi kita tidak perlu menulisnya kembali. Setelah itu ada data selanjutnya yaitu 1. 1 sudah pernah ada juga, sudah pernah digunakan, jadinya kita tidak perlu menulis 1 kembali. Nah, selanjutnya ada data 4. Di sini 4, data 4, apakah sudah pernah digunakan? Belum pernah. Data 4 belum pernah digunakan, jadi kita harus menghitung data mana yang paling banyak. Nah, di sini ada 2, karena 2 ada 4. Jadi kita akan mengganti 2 dengan 4. 8, 1, 9, dan 4. Selanjutnya ada 0. 0 apakah ada di data sebelumnya? Tidak ada. Jadi kita akan mencari data yang paling banyak yang akan diganti dengan 0, yaitu 8. Karena di sini 8 yang paling banyak yang ada 4. Akhirnya kita tulis menjadi 0, 1, 9, dan 4. Data selanjutnya yaitu ada 2. 2 apakah 2 sudah ada di data sebelumnya? Jika belum, kita cari data yang paling banyak, yaitu 1. Sini data yang paling banyak yaitu 1. 1 ada 4. Kita bakal mengganti 1 menjadi 2. Jadi 0, 2, 9, dan 4. Selanjutnya ada 0. Karena 0 sudah pernah, jadi tidak usah ditulis. Selanjutnya ada data 1. 1 kita akan mencari data yang paling banyak lagi yang akan digantikan dengan 1, yaitu 9. Nah, di sini 9 yang paling banyak dan belum pernah digunakan, jadinya 9. Kita akan mengganti 9 dengan 1. 0, 2, 1,
4. Nah, selanjutnya ada data 8. Nah, 8 di sini, apakah 8 sudah ada di data sebelumnya? Dan ternyata belum. Kita akan mencari data yang paling banyak, yang akan digunakan oleh angka 8. Yang akan kita ganti dengan angka 8, yaitu 4. Kita akan mengganti 4 menjadi 8. 0, 2, 1, 8. Selanjutnya ada 1, karena 1 sudah pernah, jadi 1 tidak usah ditulis, dan kita seperti biasa kita kasih strip saja di paling bawah. Dan di sini sekarang kita 9. Data 9. Apakah data 9 sudah ada? Belum. Nah, kita akan mencari lagi data mana yang bisa digantikan dengan data 9, yaitu 0. Kita akan mengganti 0 menjadi 9, yaitu 9, 2, 1, dan 8. Nah, kemudian di sini selanjutnya data terakhir yaitu 9, karena 9 sudah pernah diakses, jadi 9 tidak usah kita tulis lagi. Akhirnya, nah dari algoritma FIFO ini, kita bisa menyimpulkan terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Terdapat 13 fault dalam algoritma FIFO ini, jadi kita terdapat 13 fault. Selanjutnya, saya akan menjelaskan algoritma optimal. Nah, saya akan menjelaskan tentang algoritma page replacement optimal menggunakan 4 frame sama seperti yang sebelumnya, yaitu algoritma ini tidak jauh berbeda dengan FIFO. Lihat up. Nah, kita akan melihat data. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang algoritma page replacement optimal menggunakan 4 buah frame. Nah, saya menggunakan data yang sama, yaitu 2 kali npm saya. Nah, di sini, algoritma ini tidak jauh beda dengan algoritma FIFO yang sebelumnya. Nah, 1 kita isi dengan 1, 4 kita isi dengan 1 dan 4, 0 kita isi dengan 1, 4, dan 0, 2 kita isi dengan 1, 4, 0, dan 2. Dan di sini terdapat data 0 sama seperti FIFO. Jadi jika sudah ada di data sebelumnya, kita tidak usah mengisinya. 1 juga sama karena sudah ada di data sebelumnya. Lalu kita mempunyai data 8. Nah, karena data 8 belum ada, jadi kita harus mengamati data mana yang harus di swap out dengan 8. Nah, berarti kita harus mencari data mana yang paling jauh waktunya atau digantikan dengan posisi data yang waktunya paling lama untuk menggunakan kembali data tersebut. Nah, di sini kita akan mengecek 1. 1 itu akan digunakan 1 langkah setelahnya, setelah angka 8. Setelah data ke-8 maksud saya. Nah, di sini ada 4. 4 akan digunakan lagi 5 langkah setelahnya. Terus ada 0, ada 6 langkah setelahnya, dan yang terakhir ada data 2, yaitu akan digunakan 7 langkah setelahnya. Nah, karena 8 akan menggantikan posisi data yang waktunya paling lama, jadi waktunya paling lama yaitu 2. Lalu kita akan menggantikan data 2 menjadi dengan data 8. Ini saya akan menulis 1, 4, 0, 8. Selanjutnya ada data 1. Nah, data 1 sudah digunakan, yaitu kita akan lanjut ke data selanjutnya. Itu data 9. Data 9 belum ada, data 9 belum pernah digunakan, jadinya akhirnya kita akan mengecek lagi. 1 itu ada di 2 langkah setelahnya. 4 ada di 3 langkah setelahnya. 0 ada di 4 langkah setelahnya. Dan 8 ada di 8 langkah setelahnya. Nah, di sini berarti kita akan menggantikan angka 8 atau data 8 menjadi
angka 9. Itu di sini 1, 4, 0, 9. Selanjutnya ada data 9. 9 sudah pernah ada, jadi kita kasih strip saja di bawahnya. Selanjutnya ada data 1. 1 juga sudah pernah ada, jadi kita kasih strip lagi di bawahnya. Selanjutnya ada 4. 4 juga sudah ada, sudah pernah digunakan, jadi kita kasih strip saja. 0 juga sudah pernah digunakan, jadi kita kasih strip saja. Nah, selanjutnya data selanjutnya yaitu 2. 2 belum pernah digunakan, dan kita akan mengecek angka berapa yang akan di swipe up atau data berapa yang akan di swipe out dengan angka 2. Yaitu kita akan mengecek 1. 1 itu 2 langkah setelahnya. 4 tidak ada, dan 0 ada 1 langkah setelahnya, dan 9 ada 5 langkah setelahnya. Berarti yang paling lama yaitu 4. Data selanjutnya yang akan kita swipe up yaitu 4. Berarti saya akan menggantikan 4 menjadi 2. 1, 2, 0, dan 9. Data selanjutnya yaitu ada 0. 0 sudah di data sebelumnya, jadi tidak usah. 1 juga sudah ada, dan sekarang data selanjutnya yaitu 8. Kita akan mengecek apakah angka berapa yang akan di swipe out dengan 8. Itu 1 akan digunakan 1 langkah setelahnya, 2 tidak ada, 0 tidak ada, dan 9 3 langkah dan 4 langkah setelahnya. Jadi di sini kita akan memilih antara 2 dan 0. Jadi saya akan memilih 0, berarti data ke 0 akan kita ganti dengan data 8. Yaitu saya akan memilih 1, 2, 8, 9. Nah, sama seperti yang sebelumnya, 1 sudah ada, jadi 1 tidak usah diisi. 9 juga sudah ada, dan 9 data terakhir 9 juga sudah ada, jadi tidak usah diisi. Nah, kesimpulan dari algoritma ini, jadi terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terdapat 8 fault dari algoritma ini menggunakan data tersebut. Terdapat 8 fault. Nah, yang ketiga saya akan melanjutkan algoritma ketiga, yaitu LRU atau Least Recently Used. Nah, dengan algoritma ini, kita akan melihat data yang belum pernah diakses kembali. Nah, seperti ini 1, diisi dengan 1, data 4 diisi dengan 1 dan 4, data 0 diisi dengan 1, 4, 0, dan data 2 diisi dengan 1, 4, 0, 2. Nah, selanjutnya ada data 0, karena seperti biasa 0 sudah ada, jadi 0 tidak usah ditulis. 1 juga sudah ada di data sebelumnya, 1 tidak usah ditulis, dan sekarang selanjutnya datanya itu 8. Kita akan melihat menggunakan algoritma LRU, yang tadi akan melihat data yang belum pernah diakses. Nah, berarti 1 sudah pernah diakses, 0 sudah pernah diakses, 2 sudah pernah diakses, 0 sudah pernah diakses, dan 4 sudah pernah diakses. Nah, karena yang paling jauh jaraknya, yaitu 4, berarti kita akan menggantikan data 4 menjadi data 8. Itu saya akan tuliskan 1, 8, 0, 2. Nah, data selanjutnya 1. Kita lihat 1 sudah pernah di data sebelumnya, jadi 1 tidak usah ditulis, maka kita kasih strip saja, yaitu 9. 9 belum pernah digunakan, nah kita akan melihat ke data-data sebelumnya, yaitu 1. 1 sudah pernah diakses, 8 sudah pernah diakses, 0 sudah pernah diakses, 2 sudah pernah diakses. Jadi selanjutnya, data yang paling jauh jaraknya atau yang paling lama diakses terlebih dahulu adalah 2. Berarti kita akan menggantikan data 2 menjadi 9. Saya akan tulis 1, 8, 0, 9. Selanjutnya, data selanjutnya itu ada 9. Karena 9 sudah ada, jadi 9 kita kasih strip saja. Selanjutnya ada data 1.
1. Di sini ada 1 sudah pernah juga sudah pernah diakses, makanya saya kasih minus lagi. Selanjutnya ada data 4. Data 4 belum pernah diakses. Nah, kita akan melihat lagi 1. Apakah 1 sudah pernah diakses? 1 sudah pernah. 8 sudah pernah diakses. 0 sudah pernah diakses. Dan 9 baru saja diakses. Jaraknya yang paling jauh karena yang sudah diakses yaitu 0, kita akan mengganti 0 dengan 4. Lalu saya akan tuliskan di sini 1, 8, 4, 9. Selanjutnya ada 0. Sama seperti yang sebelumnya, kita akan melihat lagi 1 sudah pernah diakses, 4 sudah pernah diakses, 8 sudah pernah diakses, dan 9 sudah diakses. Jadi yang paling jauh jaraknya yaitu 8. Di sini saya akan menggantikan data 8 menjadi 0. Itu 1, 0, 4, 9. Nah, data selanjutnya yaitu 2. Kita akan mengecek sebelumnya, 2 belum pernah digunakan. Jadi kita akan menghitung kembali, yaitu apakah 1 sudah pernah digunakan, 1 sudah pernah diakses, 0 baru saja diakses, 4 sudah pernah diakses, dan 9 sudah diakses. Karena jarak yang paling jauh yaitu 9, kita akan menggantikan data 9 menjadi data 2, yaitu 1, 0, 4, 2. Selanjutnya 0, karena 0 sudah ada, jadi kita kasih strip saja. Data selanjutnya ada 1 sama seperti 0 sudah diakses, jadinya kita kasih strip saja. 8, data selanjutnya yaitu 8. Sama seperti sebelumnya, kita akan melihat 8, 1 sudah pernah diakses, atau baru saja diakses, 0 juga sudah pernah diakses, 4 sudah pernah diakses, dan 2 baru saja diakses. Jadi data yang paling lama diakses yaitu 4, kita akan mengganti 4 menjadi 8. 1, 0, 8, 2. Selanjutnya 1 sudah ada, jadi kita tidak usah menulisnya kembali. Selanjutnya ada data 9. 9 belum pernah diakses, jadinya kita akan menghitung mundur seperti biasa. 1 sudah pernah diakses, 8 baru saja diakses, 1 sudah pernah diakses, 0 sudah pernah diakses, dan 2 sudah diakses. Jadinya data yang paling jauh kita akses yaitu 2. Kita akan menggantikan data 2 menjadi data 9, yaitu 1, 0, 8, 9. Karena data terakhir 9, karena 9 sudah diakses, jadi tidak usah ditulis kembali. Kesimpulannya, dari penjelasan LRU ini, kita dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 fault. Nah, dari data tersebut, dari algoritma ini kita mendapatkan 11 data fault. Demikian penjelasan page replace menggunakan 3 algoritma dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.